Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita membangun diri kita untuk menjadi sukses, bukan hanya mengandalkan satu unsur, yaitu talenta. Ke dalam talenta perlu ditambahkan banyak unsur agar kita menjadi pribadi bertalenta plus. Unsur yang perlu ditambahkan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ditambahkan kepada talenta agar itu meneguhkan talenta kita, memperkuat talenta kita. Nah, mengenai tanggung jawab, kita harus mengetahui pelajaran-pelajaran utama dari tanggung jawab. Ada 4 pelajaran utama atau 4 pelajaran inti dari tanggung jawab. Pelajaran ini sebenarnya sangat sederhana, sangat jelas, tetapi sulit untuk kita kuasai. Yang pertama, kenalilah bahwa meraih kesuksesan berarti mendisiplinkan diri. Kenalilah bahwa meraih kesuksesan berarti mendisiplinkan diri. Kemenangan pertama yang harus kita rengkuh adalah memenangkan diri sendiri. Kita harus belajar mengendalikan diri. Kita dapat menggunakan insentif apapun sesuai keinginan untuk melakukan ini. Keinginan untuk mengikuti nilai etika atau moral. Penghargaan karena menunda gratifikasi bagi diri sendiri. Bahkan ancaman perbuatan kita diketahui umum. Jadi perhatikan guys, sahabat Mr. Sorchan, mengenai tanggung jawab ada 3 hal. Yang pertama, keinginan untuk mengikuti nilai etika moral yang tinggi. Value, nilai-nilai yang tinggi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang sopan, yang jujur, harkat kemanusiaan. Lalu yang kedua, penghargaan karena menunda gratifikasi bagi diri sendiri. Kita tunda kesenangan bagi diri kita sendiri karena kadangkala itu dapat menjatuhkan kita. Dan perhatikan ancaman perbuatan kita diketahui umum. Jadi kita sadar. Hal itu dikutip oleh eksekutif bisnis John Weston. Dia berkomentar gini, saya selalu mencoba hidup dengan mengikuti peraturan sederhana berikut. Jangan melakukan sesuatu yang tidak nyaman kita baca di koran keesokan paginya. Artinya, perhatikan tingkah laku kita. Jangan sampai menyebabkan publik menjadi tahu siapa diri kita yang sebenarnya, kerapuhan kita. Karena kita tidak bertanggung jawab. Jadi, setiap kita berhenti melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, atau mulailah melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita memperkuat disiplin diri dan meningkatkan kapasitas tanggung jawab kita. Yang kedua, pelajaran inti dari tanggung jawab, selesaikan apa yang kita mulai. Sebenarnya di dunia ini ada 2 jenis manusia. Yang pertama, mereka yang melakukan sesuatu. Dan yang kedua, mereka yang mungkin melakukannya. Orang yang bertanggung jawab pasti melakukan sesuatu.
jika mereka sudah berkomitmen, mereka akan membereskannya. Mereka akan menyelesaikannya. Dan berdasarkan itulah orang lain menilai kita. Apakah mereka dapat diandalkan atau enggak? Nah, dapatkah juga kita mengandalkan orang lain? Penulis Ben Ames Williams menyatakan, kehidupan adalah penerimaan atau pengelakan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Itu masalah menerima atau menghindari kewajiban. Pilihan selalu ditawarkan kepada setiap orang, dan Anda mampu menakar diri mereka melalui pilihan yang mereka buat. Yang ketiga, ketahuilah kapan orang lain bergantung pada kita. Talenta tidak akan sukses dengan sendirinya. Jika kita ingin sukses, kita memerlukan orang lain. Sesekali kita harus bergantung kepada orang lain. Dan ada saatnya orang lain juga harus bergantung kepada kita. Dalam buku The 17 Indisputable Laws of Teamwork, John C. Maxwell menulis hukum keterandalan yang berbunyi, rekan satu tim harus mampu saling mengandalkan di saat-saat kritis. Langkah pertama untuk mewujudkan diri kita menjadi sosok yang diandalkan orang lain adalah menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Langkah kedua adalah memusatkan diri dan menyadari bahwa orang lain bergantung pada kita. Sekedar berniat doang untuk bertanggung jawab enggak akan cukup. Kita harus mewujudkan dalam bentuk bertindak. Yang keempat, pelajaran inti tanggung jawab, jangan mengharapkan orang lain turun tangan. Tantangan berikut dilontarkan oleh seorang bernama Alexander M. Saunder Jr., Ketua Majelis Hakim Pengadilan Banding South Carolina, yang memberikan speech, memberikan pidato kepada wisudawan angkatan 1992 dari University of South Carolina. Begini pidatonya. Ketika tanggung jawab diserahkan kepada kalian, jangan berasumsi bahwa orang lain yang akan menanggung beban utama. Bahwa orang lain akan menampilkan pendiriannya, bahwa orang lain akan mencalonkan diri meraih jabatan, bahwa orang lain akan merawat orang miskin, bahwa orang lain akan mengunjungi orang sakit, melindungi hak-hak sipil, menegakkan hukum, melindungi kebudayaan, meneruskan nilai, menjaga peradaban, dan mempertahankan kebebasan. Jangan lupakan bahwa apapun yang tidak kalian hargai, tidak akan dihargai. Apapun yang tidak kalian ingat, tidak akan diingat. Apapun yang tidak kalian ubah, tidak akan berubah. Apapun yang tidak kalian lakukan, tidak akan dilakukan. Jika kalian mau, kalian dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemimpin bisnis dan politik yang tidak tergiur uang. Itu bukan tentang apa saja yang harus dilakukan, namun tentang kemauan melakukan hal tersebut. So, pesan moralnya, banyak orang hanya duduk dan menunggu orang lain untuk melangkah dan mengemban tanggung jawab. Kadang itu karena karakter yang lemah, kemalasan, kurang bertekad, dan lain-lain. Namun, itu kerap berasal dari pendapat keliru dan sikap rendah diri. Banyak orang meyakini bahwa orang lain lebih berkualitas atau berada pada situasi lebih baik untuk membuat perubahan.
Tapi yang benar faktanya, kebanyakan orang sukses membuat perubahan itu bukan karena mereka adalah sosok terbaik dalam mengerjakannya. Enggak. Melainkan karena mereka memutuskan untuk mencobanya. So, jangan ada dalih. Jangan ada alasan. Ambillah tanggung jawab. Salam memiliki tanggung jawab yang dapat meneguhkan, memperkuat talenta kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.